Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Perkenankanlah kami dari kelompok A, program Guru Penggerak Angkatan 7 tahun 2022. Fasilitator yang terhormat Dr. Andes Winadi MM akan memaparkan hasil diskusi ruang kolaborasi 1.2.A.5.1, yaitu kegiatan yang mencerminkan nilai dan peran guru penggerak. Adapun kelompok A terdiri dari saya sendiri, Yaya Sunaria SPD, dari SDN 1 Ciharalang Cijengjing Ciamis, kemudian Ibu Herayani MPD dari SDN 2 Gua Lor Cirebon, kemudian Bapak Nurhaidi SPD dari SDN 2 Kalibadi Lor Cirebon, kemudian Ibu Ayu Ametista Remganing Tias SPD dari TK Plus Melati Cirebon, kemudian Ibu Widayanti SPD dari SDN 1 Kertaharja Ciamis, dan terakhir Ibu Tina Listiana SPD dari SDN 3 Sadananya Ciamis. Berikut ini kami sampaikan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak kepada murid, yang artinya seorang guru penggerak harus mampu mengerahkan segala daya upayanya demi kepentingan murid. Yang kedua, mandiri, yaitu seorang guru penggerak harus senantiasa belajar sepanjang hayat. Harus belajar terus mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh dirinya yang nantinya kemudian akan ditularkan kembali kepada murid-muridnya. Yang ketiga adalah reflektif. Artinya seorang guru penggerak harus mampu memaknai setiap pengalaman yang terjadi di lapangan yang nantinya akan dijadikan bahan sebagai perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, kolaboratif, yaitu seorang guru penggerak harus mampu bekerja sama dengan teman sejawat demi mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, inovatif, yaitu seorang guru penggerak harus mampu menelurkan berbagai gagasan atau ide yang tepat guna yang akhirnya bisa diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Adapun peran yang harus dilaksanakan oleh seorang guru penggerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin pembelajaran, yang artinya seorang guru penggerak harus mampu melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ingarso Sungtulodo Ingmadya Mangunkarso Tutpuri Handayani. Kemudian yang kedua adalah coach bagi guru yang lain, yang artinya seorang guru penggerak harus mampu membimbing dan mengarahkan rekan sejawatnya untuk memahami dan melaksanakan ilmu-ilmu yang telah didapatkan oleh guru penggerak. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi atau mendorong kerjasama gotong royong di antara rekan sejawat dan semua pemangku kepentingan di dunia pendidikan di wilayahnya. Yang keempat yaitu student agency, yaitu seorang guru penggerak harus mampu menemukan potensi yang dimiliki oleh seorang murid sehingga murid-muridnya bisa merasa dirinya mampu dan juga bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh dirinya. Kemudian yang kelima, seorang guru penggerak harus mampu menjadi penggerak komunitas praktisi. Minimal seorang guru penggerak harus aktif di MGMP, KKG, dan komunitas-komunitas yang lain yang relevan dengan dunia pendidikan. Setelah kami diskusi intensif dengan kelompok kami, maka berikut ini adalah nilai-nilai guru penggerak yang dimiliki oleh kelompok kami. Yang pertama adalah berpihak pada murid, yang berarti segala daya dan upaya yang dilakukan oleh seorang guru dicurahkan demi kepentingan murid.
Yang kedua adalah mandiri, yaitu mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan tidak tergantung pada orang lain. Yang artinya bahwa seorang guru senantiasa belajar sepanjang hayat, meningkatkan kapasitas atau skill dalam ilmu pedagogis dan yang lain sebagainya. Sedangkan peran yang dimiliki oleh kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Rata-rata anggota kelompok kami merasa sudah mampu menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu minimal menjadi penggerak, minimal menjadi pendorong, pemberi semangat, dan pemberi suri teladan kepada murid-muridnya. Yang kedua adalah coach atau tutor bagi rekan sejabat. Adapun upaya yang dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak yang ditemukan atau yang dilaksanakan oleh anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi agar suasana kelas tidak monoton. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau PAIKEM. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan berbagai media pembelajaran agar proses pembelajaran lebih hidup dan lebih menarik bagi murid-muridnya. Yang keempat itu memberikan kesempatan kepada murid agar bisa terbuka dan aktif dalam pembelajaran yang akhirnya tercipta suasana kelas yang menyenangkan dan tidak membosankan. Dari banyak opsi atau kegiatan yang muncul saat berdiskusi, maka kelompok kami memutuskan satu kegiatan yang dianggap paling relevan dengan nilai dan peran kami sebagai guru penggerak. Kegiatan yang dimaksud adalah program ekstrakurikuler baca tulis Al-Quran. Adapun yang menjadi dasar pemikiran kami, mengapa kami harus melaksanakan program baca tulis Al-Quran, ada setidaknya 4 alasan yang kami temukan. Yang pertama, lingkungan masyarakat sekolah kami yang sangat agamis. Yang kedua, masyarakat lebih banyak memilih madrasah daripada sekolah umum, dan ini merupakan implikasi atau indikasi dari poin yang pertama. Yang ketiga, jam pelajaran PAI di sekolah umum hanya 4 jam. Ini mau disadari atau tidak, jam pelajaran untuk pelajaran agama ini memang sangat kurang. Kemudian yang keempat, rata-rata kemampuan baca tulis Quran murid sekolah umum relatif rendah jika dibandingkan dengan murid-murid dari madrasah. Selanjutnya, adapun waktu pelaksanaannya, program BTQ ini bervariasi tergantung bagaimana dinamika, situasi, dan kondisi di sekolah masing-masing. Misalnya di sekolah saya, di SDN 1 Ciharalang, program BTQ ini dilakukan setiap hari Jumat pagi dengan durasi 2 jam pelajaran dan bisa pula dilaksanakan di luar jam pelajaran. Tenaga pengajar, adapun tenaga pengajar, terutama di SDN 1 Ciharalang ini, agar berjalan efektif, maka kami dibantu oleh tenaga pengajar atau para ustadz yang profesional yang kami rekrut dari sekitar lingkungan sekolah, dan juga kami dibantu oleh guru-guru yang lain. Adapun manfaat dan tujuannya, tentu meningkatkan kemampuan murid dalam bidang BTQ, mempertebal pengetahuan keagamaan, menanamkan akhlak mulia untuk para murid, dan sebagai wadah pembinaan bagi para murid agar siap berkompetisi dalam lomba-lomba PAI. Adapun metode pembelajaran yang bisa diaplikasikan dalam program ini, yang pertama secara klasikal, yaitu bisa juga disebut dengan sorogan, satu orang guru menghadapi satu orang murid untuk menyetorkan bacaannya. Yang kedua bisa bermain kartu huruf atau kartu ayat, ini bisa dilaksanakan baik di jenjang SD ataupun TK. Yang ketiga juga bisa mendengarkan audio visual Al-Quran. Yang keempat juga bisa dilaksanakan dengan cara menentukan kelas atau kelompok yang sesuai dengan kemampuan dasar murid dalam baca tulis Al-Quran. Selanjutnya,
Adapun refleksi dari pengalaman yang kami alami, yang pertama adalah pelajaran yang didapat ketika menjalankan sebuah program, terutama BTK. Ternyata seorang guru PAI tidak bisa bekerja sendiri, harus berkolaborasi dan mendapatkan dukungan dari teman sejawat. Nah, inilah pentingnya salah satu nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif, yang harus diaplikasikan dalam kegiatan pendidikan. Yang kedua, hambatannya yang pertama adalah kurangnya tenaga pengajar dari internal sekolah. Kemudian yang kedua, biaya operasional program yang memang masih sangat minim. Dan yang ketiga, media dan sumber belajar juga memang masih perlu banyak dukungan. Adapun solusinya, karena kami kekurangan tenaga pengajar dari internal, maka kami memberdayakan ustadz ataupun tokoh agama di sekitar lingkungan sekolah. Contohnya kami merekrut ketua komite, merekrut ibu lurahnya yang sekaligus ibu ustadzah, gitu ya, agar bisa membantu kami dalam program ini. Kemudian untuk menutup biaya operasional, maka kami mengadakan program infak harian sukarela untuk seluruh murid. Kemudian juga kami mencoba mengalokasikan dari dana bantuan operasional sekolah. Adapun harapan setelah diselenggarakannya program BTK ini adalah semoga kemampuan murid dalam bidang keagamaan semakin meningkat, berprestasi dalam kompetisi, dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah umum, khususnya di sekolah Bapak dan Ibu yang hebat semuanya. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Salam dan bahagia Bapak, Ibu, guru hebat. Salam guru penggerak.